what people celebrate. So we have 5 categories. The first category does include the important buildings, because we obviously can't leave them out. I've here put in some examples of the buildings that we have included in the Kota Gede and in the Malioboro book, so I'm sure you recognize some of these. The must-sees. The second category, I shop. What are the things that are being produced locally that you really cannot find anywhere else? Now, for example, the chocolate, the Mongo chocolate. For example, the batik here. In the app for Malioboro, there is quite an extensive information about the batik, where to go, how to select, about the production process. We obviously have a lot of attention for the silver production, and the market in Kota Gede. I've not seen anything like it. It is fantastic. The things that are being sold there, you won't find anywhere else. There's so many stories to be told there. The third category, I drink. Now I just heard from Sigrid that this shop is now also tutuk. Yeah, unfortunately, which is exactly the reason why we make this app, because if we can generate more traffic to these type of places, maybe they will not shut down so easily. I actually thought this was quite a nice place. The one we included in Kota Gede was Masu, also tutuk. Yeah. Last category. Fourth, I eat. The special snacks, the special satay, the local flavors, the combination. Very often, if you're a Western tourist, you feel intimidated, you feel daunted. You see all these street stalls, but you wouldn't know which one to try. And even if you would dare to, you didn't know what to order. Now the app tells you. The app tells you the story about the special dishes. It tells you which out of the stalls has a very good reputation. It gives you the story of the owner, perhaps. It's the I eat category. And then the final category is I surprise. And I surprise is basically the stories, the festivals, really the hidden gems that you don't necessarily see in the other guidebooks. The headwear, the fact that Yogyakarta has a fantastic cultural festival, and that there is such a creative atmosphere in this city. This festival, the music, very good example, and also a place like the Kaman Kampung, which is also perhaps something that you wouldn't necessarily just walk into. I think I'm going to leave it with that. This sums up what we've been doing. It's been so far a very good collaboration between BPPI, Urban Discovery, and all the other local heritage societies. What's important to state is that the income from the downloads of the app are being transferred back to the local heritage groups. So although it costs some money to download, it actually contributes to heritage preservation in your beautiful cities. And I really hope we can make more of these heritage walks in the future. Thank you. Thank you, Esther. I think you have a lot of questions for her, but I think we will keep your questions. And we would like to invite Sigrid. He used to be the student of Esther 2 years ago, but he is, once again, he is very smart, like a smartphone. So he created by his own the activities in Malioboro also. So silakan Mas Sigit, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris.
dan Prancis karena dia mau sekolah di Prancis. Mari dipersilakan. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya akan sedikit berbicara kembali tentang EPS atau Malioboro. Jadi saya dari Sentir, The Youth Spirit of Jakarta Heritage Society, yaitu adalah semangat muda. Jadi ini untuk anak-anak mudanya seperti itu. Jadi yang bergerak itu harus kita semua. Jadi dari anak mudanya juga kita harus saling bergerak bersama untuk melestarikan pusaka yang ada di Indonesia seperti itu. Ya. Nah, kita mengambil daerah ini dari penelitian pertama itu dari tahun 2010 yang lalu, jadi cukup lama sekali. Ini proyek sangat berkepanjangan. Ini di daerah Jalan Malioboro. Kenapa kita mengambil dari sana? Karena ini merupakan salah satu dari semu imajiner dari pantai selatan menuju Merapi dengan dari keraton. Ya, ini merupakan tipologi ya dari skop imajiner kita. Coba next mas. Nah ini merupakan semu imajiner. Jadi kenapa kita tertarik sekali di sana? Karena banyak sekali perkembangan sejarah kota itu ada di ruas Jalan Malioboro ini, dari ekonomi, sosial dan sebagainya itu sangat kompleks seperti itu. Ini Malioboro tempo dulu pada tahun 1910 sangat terlihat sekali bahwasanya banyak sekali aktivitas baik itu bangunan-bangunan pecinan Cina maupun Eropa yang Inggris seperti itu ya. Nah, kita melihat banyak sekali bangunan-bangunan tua di daerah Jalan Malioboro itu tidak bisa diperbaiki karena sudah rusak. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka. Nah ini, jadi sebenarnya ini kan bangunan pusaka seperti itu. Apa sih salah mereka sehingganya mereka ini harus hancur atau harus rusak? Apakah karena ketidaktahuan masyarakat atau tidak ada rasa kita untuk memiliki bersama seperti itu? Nah, jadi apa sih salah mereka sebenarnya sehingganya harus rusak seperti itu? Sebenarnya kan bisa kita untuk terus melestarikan, kita terus membenarkan bangunannya. Nah, sama ini kita dapat melihat banyak sekali papan-papan billboard yang ada di sini nih, menutupi fasad-fasad heritage yang sangat cantik padahal ya. Kita dapat lihat ini sangat mengganggu sekali seperti itu. Kenapa sih harus sebesar itu? Kenapa sih harus sampai menutup semuanya seperti itu? Sedangkan ini adalah salah satu aset yang bisa kita jual seperti itu. Dalam hal seperti ini, keunikan. Nah, kita kan akan semakin menarik lagi nanti. Jadi semangat kita untuk muncul menggali informasi-informasi pusaka di sana muncul dari sana. Next. Ya. Nah, ini waktu itu kita bekerja sama dengan beberapa mahasiswa, yaitu dari UTI sendiri ada 10 orang. Kemudian dari DKVISI kita juga bekerja sama dulu pertama kali penelitian ini untuk peta hijau green map. Dengan pegiatnya itu ada Pak Elanto dan juga teman-teman semua, ada juga dari dosen dan juga beberapa pecinta heritage pada waktu itu. Nah ini proses yang kita lakukan memang cukup sulit sekali untuk mengumpulkan data. Baik itu kita survei lapangan langsung bertanya dengan pemilik, kita juga mencari melalui internet dan mencari data yang sangat akurat itu sangat luar biasa sekali, membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Jadi dibutuhkan tenaga, emang harus benar-benar menggali apa sih sebenarnya pusaka tersebut. Kemudian setelah kita melakukan semuanya, kita mengumpulkan data, kita bertanya dengan pemilik rumah, dengan bahkan ada Pak siapa itu namanya yang udah tua. Jadi semua yang data informasi itu kita coba kumpulkan menjadi satu dalam satu informasi tatanan yang kemudian kita pilah lagi yang benar yang mana. Kemudian kita tanya lagi informasi, kita berkumpul ke sana, kita tanya lagi ini benar tidak sejarah seperti ini seperti itu. Nah ini dari banyaknya di Malioboro ini belum semua, ini baru 30 yang baru kita data seperti itu. Karena untuk mendapatkan yang semuanya itu memang cukup sulit, kita harus satu detail, kita harus bertanya semua tentang informasi pusakanya. Nah ini merupakan peserta jelajah pertama kali yang kita lakukan di Malioboro waktu itu.
terdiri dari mahasiswa, ada guru, ada pecinta heritage dan macam-macam. Dan dari sana sebenarnya media informasi yang kita sampaikan masih sifatnya itu sifat masih buku ya, karena semuanya cetak. Next mas coba. Nah ini next lagi. Nah ini, jadi kita datang ke sana, kita pakai toa gitu menceritakan, itu sangat-sangat sulit sekali seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini bangunan ini dibangun tahun ini, sejarah seperti itu. Itu akan sangat lama dan sangat membutuhkan waktu seperti itu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Esther tadi itu sangat luar biasa, di mana semua dikemas dalam satu media informasi seperti itu. Kita juga melakukan diskusi-diskusi pusaka waktu itu. Next. Kita coba pamerkan di kegiatan-kegiatan di domestik, waktu itu ada JMR, Jaringan Media Rakyat. Kita banyak sekali, jadi semuanya data masih sifatnya itu belum dalam bentuk ini ya, informasi yang sangat simpel dalam smartphone. Nah, next. Nah, kemudian ini basisnya untuk Java yang kita kembangkan. Jadi waktu itu saya mendapat pelatihan sama Bu Esther di Surabaya selama seminggu waktu itu. Jadi tapi kan ini yang dikembangkan adalah dalam Apple Store, tapi yang kita kembangkan itu dalam bentuk Android Play Store dan juga basisnya Java seperti ini. Next mas. Nah, aplikasi ini kita beri nama Jomohe, Jogja Mobile Heritage. This is simple, jadi dia paling kecil untuk di kawasan Malioboro ini, karena ini merupakan salah satu bentuk percobaan kita. Bagaimana sebenarnya aplikasi ini jika kita terapkan dalam satu bentuk handphone Java atau Android seperti itu. Next. Ya, next. Nah, ini seperti tadi banyak sekali bangunan-bangunan pusaka yang sifatnya intangible, yang beraga atau yang tidak beraga, cultural dan sebagainya. Next lagi. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat kaya dan sangat luar biasa jika kita harus bisa mendokumentasi, menginventarisasi. Nah, di sini saya juga coba menelusuri tentang World Heritage List yang ada di dunia. Indonesia sebenarnya sangat kaya, tapi kenapa sih baru sedikit? Karena kita itu masyarakatnya nggak ada yang mau gitu kan, atau tidak tahu, aku juga nggak tahu itu. Jadi sebaiknya kita semua dari anak muda, orang tua atau siapa, sejak kecil kita harus tahu. Kita bisa tahu masa depan kalau kita bisa melihat masa lalu seperti itu. Kalau kita hanya melihat masa depan tidak melihat sejarah, sama aja seperti itu. Nah ini jadi coba telusur di Indonesia itu baru beberapa seperti itu. Next. Nah ini saya coba melihat gitu. Ada juga beberapa daerah yang sudah mulai tahu apa itu pusaka seperti dia mengembangkan dia seperti di Bengkulu. Next mas. Ada juga yang nggak tahu gitu loh. Bahkan mau dibangun pabrik baja gitu waktu di Trawulan ya mas ya. Nah itu kan salah satu gimana ya, itu saksi sejarah gitu loh. Kenapa sih harus bisa seperti itu? Nah, aplikasi ini kita kembangkan dari tiga sistem, yaitu dari Quran Reader, kemudian dari GPS, dan juga dari e-book and reference application. Jadi tiga ini kita combine menjadi salah satu bentuk aplikasi mobile dalam Java dan juga Android. Next, mas. Ya, next. Sama kita mengumpulkan di daerah Malioboro, kita survei lapangan. Nah, ini prosesnya yang kita lakukan. Waktu itu juga kita mengikuti acara di UGM Heritage Walk yang ada di India waktu itu. Dia bentuknya masih sama, masih cetak seperti itu, tidak disematkan dalam media handphone. Jadi media handphone itu tidak hanya digunakan sebagai media telekomunikasi, tapi juga digunakan sebagai media informasi. Jadi karena kita semua udah rata-rata gunain handphone seperti itu. Nah ini jadi produknya itu namanya Jomohe, Jogja Mobile Heritage. Pengembangnya pakai NetBeans IDE 6,9 Java 2 Micro Edition, dan semua basis handphone yang berbasis Java itu bisa menggunakan aplikasi ini. Next. Ini coba yang kita pasang itu ada di handphone Nokia tipe berapa, ada juga yang kita pasang di Samsung tipe berapa gitu. Jadi tetap bisa, tapi memang sangat sulit untuk yang Android saat ini karena masih dalam proses pengembangan seperti itu. Sedangkan untuk yang Java itu sudah sangat berhasil, tapi untuk yang Android masih sangat sulit untuk navigasinya menggerakkan seperti itu. Ini contohnya sudah terpasang baik itu di Android atau di handphone biasa. Nah, pertama seperti biasa ada loading, pemilihan bahasa, ada map, setting, health, exit, peta, dan juga media informasinya seperti itu. Ini screen recordnya.
Ini merupakan tampilan video. Jangan Mas. Di back lagi. Jadi ini salah satu contoh bagaimana sih sebenarnya ketika dia berada di dalam salah satu handphone seperti itu. Ini saya coba di bagi N70, Nokia N70. Nah, nih jadi pertama itu ada pemilihan next nanti dia diklik sendiri. Nah ini ada pemilihan Indonesia, Inggris, Java. Jadi ada juga untuk Jawa. Kalau orang tua tidak tahu itu bisa baca informasinya dari bahasa Jawa seperti itu. Nah pertama ada peta, konfigurasi, bantuan dan juga keluar. Kemudian kita coba lihat di peta ya. Nah di peta sama, tapi ini masih manual sekali. Jadi masih banyak perlu pengembangan lagi. Di mana dia harus berjalan. Nah ketika dia menemukan titik, nah ada informasi apa itu stasiun tunggu misalkan. Nah ketika dia dibuka nanti ada informasi yang tersedia di dalamnya. Nah kita bisa baca itu dengan di scroll ke bawah, nanti informasi pusakanya itu ada. Jadi disematkan musik juga di dalamnya biar kita waktu jalan itu nggak bosen gitu. Sama ini nanti ada foto-foto mungkin. Nah ini ada informasi. Nah jika salah kan informasi masih bisa diupdate seperti itu. Ini mudahnya ketika kita memang semuanya dibasiskan online atau mobile seperti itu. Nah, seperti biasa kita bisa membaca informasi, kita bisa jalan-jalan sambil melihat seperti itu. Sama jadi ini rutenya masih manual, tapi pengembangannya nanti masih ke depan insya Allah masih jauh ya. Mungkin kita akan kembangkan melalui GPS seperti itu dan berbagai. Oke Mas. Nah, zonanya dalam kita ini pengennya nanti jadi BMOHE seperti itu. Bhinneka Mobile Heritage, tidak hanya untuk Jogja. Jogja ini sangat kecil sekali, baru Malioboro, belum yang lain. Karena kita sebenarnya masih banyak sekali informasi yang belum kita dapatkan seperti itu. Nah, pengembangannya nanti BMOHE mungkin ada di Sulawesi, ada di Jawa, ada di Sumatera seperti itu pengembangannya. Coba next lagi. Nah, mungkin di dalam di Jawa itu ada di Yogyakarta gitu kan. Nah, nanti ada partnya kita bisa mendownload mana misalkan untuk Kota Gede, Malioboro, Kauman atau Kraton dan sebagainya gitu. Jadi kita sematkannya itu per part, tidak semuanya gitu itu. Next Mas. Nah ini kita akan coba komersialkan nanti. Ini semuanya free kalau kita coba free kan. Karena apa? Karena ini adalah salah satu bentuk pendidikan dan juga pelestarian seperti itu. Kita dapat uang dari mana? Next Mas. Nah ini jadi next. Nah ini kita sebenarnya walaupun kita sudah digratiskan itu bisa mendapatkan uang tapi tidak banyak, yaitu dari iklan-iklan yang ada di Play Store seperti itu. Jadi ketika kita mendownload itu ada iklan-iklan, nah seperti itu yang akan diberikan value kepada kita seperti itu. Jadi sedikit tapi berguna seperti itu. Next. Ini waktu pertama kali kita soft launching yaitu pada World Heritage Day, Hari Pusaka Dunia pada tanggal 18 April 2013 yang lalu. Ini dihadiri oleh beberapa yaitu ada UTI, ada Sentir, ada IS Jogja dan juga ada dari BPPI seperti itu. Pada waktu itu ini peserta jelajahnya yang sudah menggunakan aplikasi mobile, tidak menggunakan peta lagi. Jadi kemajuannya yang tahun 2010 itu masih peta, tahun 2013 sudah menggunakan handphone seperti itu. Next Mas. Nah ini mereka sangat tertarik sekali ketika menggunakan aplikasi ini seperti itu. Mereka mencoba melihat gimana sih jadinya Mas, ini sebelah mana gitu. Dia sebenarnya masih sulit karena belum connect GPS tadi. Jadi masih sangat ada banyak data-data yang perlu kita perbaiki. Next Mas. Nah ini setelah kita melakukan jalan, kita juga melakukan evaluasi bersama. Sebenarnya aplikasi ini seberapa pantas dan sudah seberapa jauh sih. Next Mas. Nah ini kita juga membagikan kuesioner seperti itu. Kuesioner ini berisi tentang tanggapan bagaimana sih sebetulnya aplikasi ini. Ada yang sudah mengatakan cukup, ada yang baik, ada yang kurang seperti itu. Nah dari semuanya kita dapatkan dari kuesioner ini tertinggi itu aplikasi ini sudah cukup bisa untuk dipakai.
Tapi yang perlu diperbaiki adalah poin terendah, yaitu tentang informasi yang ada di dalamnya dan kemudahan seperti itu. Karena kita menyadari bahwasanya memang kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini masih sangat perlu diperbaiki seperti itu. Jadi butuh masukan lagi dan juga developer pengembangnya masih sangat jauh. Next. Waktu itu kita sudah masuk di website BPPI dengan jelajah pusaka, memperingati Hari Pusaka Dunia dengan Jumuhe dengan aplikasi mobile. Next. Ini kita yang menggunakan media, jadi kita publikasikan ke Facebook, kita publikasikan ke website seperti itu. Jadi biar mereka tahu dan banyak lagi yang tergerak untuk bisa ikut seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya kita harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan pusaka Heritage Society atau komunitas. Jadi kita mengembangkan Yogyakarta Mobile Heritage, Bandung, dan mungkin kita bisa mengembangkan menjadi Indonesia Mobile Heritage. Tapi ini yang berbasis Java dan juga Android seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya, Cak Cile. Ya, ini kita mengharapkan banyak sekali anak-anak muda seperti Sigit yang bisa megang dan mudah-mudahan cita-citanya untuk membuat Indonesia Mobile Heritage Mobile itu bisa menjadi kenyataan. Dan bagaimana untuk ke sana? Mungkin Mas Adrian sebagai direktur eksekutif yang juga muda mungkin bisa punya mimpi yang sama. Terus kira-kira gimana? Monggo Mas Adrian. Penyakit tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya yang berpenyakit tinggi kata Bu Sita, namanya Adrian Bernasa. Ya, saya bingung kalau udah terakhir seperti ini tuh apa gitu harus bicara apa coba gitu kan. Saya confused how to say because all of the words already all of you said before. But tapi ini kita bicara tentang seperti yang ditanyakan Bu Sita dan juga menanggapi beberapa hal yang kita bicarakan hari ini. Mungkin saya sedikit mengambilnya di sana kelihatan ya, mengambil sedikit kesimpulan saja bagaimana kita harus ke depan. Saya tidak ingin membawakan materi apa-apa. Yang jelas waktu juga kita tidak banyak, jadi sedikit yang bisa saya tambahkan di sini bahwa sekali lagi kami mengingatkan bahwa saat ini di akhir tahun 2013 dan kita mengawali masuk ke tahun 2014 ini, gerakan pusaka Indonesia telah mencapai dekade yang ketiga. Jadi dekade pertama seperti yang kita telah ketahui dan kita telah pahami bersama bahwa gerakan untuk melestarikan pusaka telah ada sejak masa kolonial yang lalu. Kemudian baru dekade kedua muncul dengan adanya banyak komunitas-komunitas yang ada di beberapa daerah di Nusantara yang itu Jogja termasuk pionir di dalamnya, yaitu dengan adanya Jogja Heritage Society. Bahkan dari Jogja Heritage Society kemudian berkumpul dengan teman-teman pelestari pusaka di kawasan atau di daerah-daerah lain seperti ada dari Medan dengan Badan Warisan Sumatera, kemudian ada Bali dengan Bali Kona Heritage Society dan lain sebagainya, mengumpulkan diri atau menjejaringkan diri dalam suatu jejaring yang namanya Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia yang sampai sekarang pun milisnya itu harusnya masih ada gitu. Kemudian dari jaringan ini muncul suatu keinginan bersama untuk membentuk satu payung yang namanya akhirnya kemudian bernama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia yang berdiri pada tahun 2004 seiring dengan keluarnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia. Itu sekedar refresh dan dengan tema yang pada waktu itu hanya sekedar merayakan keragaman pusaka Indonesia, karena waktu itu kita masih tahu bahwa masih banyak teman-teman yang buta pusaka itu di kalangan atas saya, senior saya seperti itu, apalagi di kalangan anak-anak muda seperti Mas Sigit, seperti saya boleh dong merasa muda masih ada. Kita masih nggak terlalu jauh umurnya. Ya seperti itu, jadi itu yang di kalangan anak muda aja seperti itu. Nah, memasuki dekade ketiga gerakan pusaka Indonesia ini sekedar refresh lagi bahwa ada tema besar baru, ada tajuk baru
yang bagaimana kita bisa memanfaatkan dari pelestarian pusaka itu, yakni tidak lagi sekedar merayakan keberagaman, tidak lagi sekedar meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian pusaka, tapi kini kita memasuki fase di mana pusaka untuk kesejahteraan rakyat. Jadi di situ, ini ada kata kunci penting di mana ada nafas baru dalam pelestarian pusaka, khususnya di Indonesia. Seperti apa pusaka untuk kesejahteraan rakyat itu? Nah, itu kan masih sangat abstrak. Kalaupun rakyat yang mana itu yang harus dapat manfaat dari pelestarian pusaka? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama, yang menjadi tantangan bagi kreativitas kita, yang menjadi bahkan juga bisa jadi peluang bagi munculnya banyak pionir-pionir baru dalam pelestarian pusaka yang dulunya tidak terpikirkan. Salah satunya seperti pembuatan aplikasi smartphone khususnya di jelajah pusaka seperti ini. Nah, kita tadi sudah melihat bersama-sama bagaimana ada upaya yang telah kita lakukan bersama-sama sejak tahun 2012 itu dengan menggandeng teman-teman yang sudah lebih maju dalam melestarikan pusaka, khususnya dalam bentuk aplikasi smartphone atau aplikasi ponsel pintar. Nah, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata ada kreativitas yang muncul dari teman-teman muda yang khususnya seangkatan sama saya ini, nggak seangkatan, masih kecil ya. Ternyata muncul dengan banyak hal yang luar biasa menarik, walaupun masih dibilang sendiri masih sederhana. Ini sempat waktu itu sedikit curhat bahwa sebenarnya inti dari pusaka untuk kesejahteraan rakyat itu apa? Bahwa waktu itu ketika itu saya sempat mendapatkan challenge, mendapatkan tantangan bahwa sebenarnya ketika kita membuat aplikasi smartphone jelajah pusaka ini untuk siapa sih sebenarnya? Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa sekali lagi dengan adanya aplikasi jelajah pusaka berbasis smartphone dan ponsel pintar ini kita tahu bahwa ternyata ada benefit, terutama tidak hanya benefit ideologis, tapi ada benefit berupa ekonomi. Ada konsekuensi berupa keuntungan material ekonomi. Nah, keuntungan ekonomi ini yang kita coba sejak 2012 kemarin kita kelola. Kita ketahui bahwa banyak sekali komunitas-komunitas pelestari yang ada di daerah dan banyak sekali keinginan mereka untuk berpartisipasi, tapi kita juga harus sadari bahwa mereka juga ada keterbatasan, salah satunya ada keterbatasan di bidang dana. Nah, disinilah salah satu upaya yang BPPI coba kembangkan bahwa bagaimana ternyata dengan melestarikan pusaka dan khususnya aplikasi ini ternyata ada benefit berupa ekonomi, dan bahkan tidak berhenti pada keuntungan berupa ekonomi saja yang kita jelaskan di sini, tapi kita lihat bahwa ternyata dengan melestarikan pusaka seperti yang disinggung oleh Jeng Esther ini tadi, bahwa ternyata ketika kita melestarikan pusaka dengan basis kreatif, dengan cara yang sangat menyenangkan, kita bisa melestarikan, kita bisa mempertahankan warung-warung yang kelihatannya sudah sangat sekarat, gitu, istilahnya, yang kondisi ekonominya hidup segan mau tak mau tadi itu bisa tetap eksis. Paling nggak dengan kita mempromosikannya, gitu. Dengan mempromosikannya, dengan memasukkannya itu ke dalam aplikasi kita berkontribusi dengan adanya, dengan lebih bertahannya warung-warung tersebut. Nah, inilah kita bisa lihat bahwa dengan model-model seperti ini, dengan model-model konten aplikasi seperti ini ternyata manfaatnya tidak hanya berupa nominal uang saja, tapi ada kebanggaan, ada rasa kita dari hal yang sangat sederhana, dengan hanya membuat, hanya dengan membeli, hanya dengan menggunakan aplikasi yang sentuh-sentuh tangan ini, ternyata kita bisa berbuat banyak untuk pelestarian suatu pusaka, bahkan juga pelestarian suatu pusaka yang tidak hanya bangunan, tapi juga pusaka kuliner seperti yang saya diingatkan tadi pagi-pagi kita seperti apa sangat menyenangkan. Kita tidak bakal tahu Kipo, kita tidak bakal tahu makanan-makanan di kota gede di sana misalnya kalau itu tidak didokumentasikan. Salah satu cara paling aktif, kreatif dan mendokumentasikan sekarang ya dengan melakukan dengan mendokumentasikannya dalam bentuk teknologi berbasis informasi seperti ini. Nah, satu sebenarnya pertanyaan lagi yang harus kita jawab bersama-sama gitu bahwa kita tinggal buktikan sekarang. Apa bisa kita melanjutkan apa yang telah dirintis selama ini gitu.
Nah ini adalah satu hal yang susah. Kalau yang sekarang ini kita masih berbasis di App Store, di Apple yang tidak begitu populer, bisa nggak kita sekarang beralih ke kembangkan, beralih kita kembang tetap di Apple tetap ada karena ada pasar sendiri di sana. Kita beralih ke Android yang mungkin lebih populer. Nah di sini ada kesempatan yang lebih banyak melibatkan sektor yang tadi belum banyak disebut, yaitu sektor private. Sektor private bisa terdiri dari badan usaha milik negara seperti banyak ada bank, bahkan juga Bank Indonesia seperti ini, kemudian juga ada Telkom dengan kecanggihan, dengan keunggulan teknologi informasinya, pastinya akan banyak bisa membantu kita. Nah, disinilah yang mari kita sama-sama buktikan gitu. Kalau ini aplikasi ini memang benar-benar bermanfaat, nggak perlu kita harus susah-susah mencari partner, nggak perlu kita susah-susah mencari rekan bisnis, nggak perlu kita susah untuk mencari sektor-sektor lain, sektor private lain untuk mendukung dari aplikasi berbasis aplikasi jelajah pusaka atau aplikasi pelestarian pusaka berbasis ponsel pintar seperti ini. Justru kita pasti akan kewalahan, misalnya nanti suatu ketika nih, karena kita ada di Bank Indonesia Jogja, suatu ketika Bank Indonesia Surabaya bilang, Bank Indonesia, wah ini menarik nih aplikasi smartphone di Surabaya kayak gini. Ayo dong kita kembangkan, kemudian Bank Indonesia misalnya di Medan sana atau Bank Indonesia di lain tempat, di Aceh bahkan yang belum ada rintisan aplikasi semacam ini. Nah, justru nanti pastinya kita kewalahan. Nah, tinggal sekarang itu kita buktikan apakah kita memang bisa konsisten paling enggak dalam menyelesaikan aplikasi jelajah pusaka yang seperti ini gitu. Jangan kita setengah-setengah ketika kita menggarap sesuatu gitu. Ini hal ini yang sering menjadi hambatan bagi ide bagus, aplikasi ada, misi mulia, ya misi dan cita, tapi ketika ini tidak bisa tereksekusi dengan baik seperti yang ada dalam permasalahan aplikasi pusaka yang pasti teman-teman seperti Mas Sigit, Esther juga mengalaminya. Ayo mari kita sama-sama buktikan bahwa komunitas, bahwa organisasi pelestari pusaka berbasis masyarakat juga bisa melakukan ini gitu. Kita tak perlu menunggu developer besar. Kita punya pasar sendiri dan kita punya misi bersama bahwa sebenarnya dengan melakukan hal kecil